Kita sudah gercep, geber, dan gaspol. Kapan Indonesia bisa nyusul mereka ini? Nah, tourism revenue, tourism foreign exchange ini adalah pendapatan kedua Indonesia setelah pajak. Mas, jujur deh ya, apa karena di kita nggak ada tempat judi? Apa karena kita tidak jualan wisata seks seperti Thailand misalnya? Menurut saya itu nggak berkah. Kalau Formula E masih tetap ada di Jakarta. Jadi rencana bandara baru di Bali Utara jalan terus atau enggak? Kemarin kan ada tokoh nasional yang tidak setuju. Pas banget ya, Bu Mega mengangkat ini, capres atau cawapres itu urusan gue. Kalau ada parpol yang mencalonkan Mas Sandi jadi calon presiden atau calon wakil presiden, siap Mas Sandi? Dan saya akan fokus menyerap aspirasi masyarakat, memberikan solusi. Tapi Mas Sandi istiqomah kan tetap bersama Pak Prabowo di Gerindra ya? Ya kita sepakat untuk bersatu padu bahwa kita, saya dan Pak Prabowo ini jangan sampai diadu-adu. Jujur deh Pak, Pak Sandi akan maju lagi jadi Exco nggak setelah KLB? Berbicara dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Good people, tokoh yang satu ini boleh dibilang sebagai sosok yang selalu optimistis dan bersemangat. Bahkan beliau juga sangat populer di kalangan anak muda sampai ibu-ibu sehingga digelari Papa Online. Saat ini di sela kesibukannya sebagai menteri, beliau juga rajin mengkampanyekan berwisata di Indonesia aja. Siapa beliau? Anda pasti sudah tahu. Beliau adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, atau kami biasanya memanggil dengan Mas Menteri. Apa kabar Mas? Kang Dede, kumaha juragan? Alhamdulillah, Sehat? susah dapat waktu Mas Menteri ini. Waduh. Alhamdulillah akhirnya dapat. Terima kasih. Saya ini follower yang setia loh Mas, ngikutin Instagramnya Mas Menteri. Satu hal yang menyentuh saya itu ternyata putranya Sulaiman itu sempat manggil Om ya karena Kejauhan, kebanyakan bergerak keliling Nusantara. Itu bener atau bercanda itu? Itu joking aja, joking. Tapi waktu itu miss banget karena ini yang juga menjadi otokritik dari program-program pemerintah ya. Numpuknya tuh selalu di penghujung tahun gitu. Dan ini udah berulang kali terjadi dan akhirnya sekarang kita ubah polanya supaya kegiatan pemerintahan itu terbagi rata sepanjang tahun. Bukan hanya sibuk di akhir-akhir tahun anggaran. Jadi itu yang terjadi beberapa kali. Oktober, November, Desember itu sangat padat. Akhirnya kita jarang ketemu sama keluarga. Nah, tahun lalu ini berhasil diatasi. Jadi kegiatan itu lebih tersebar di bulan-bulan mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan akhirnya alhamdulillah udah nggak berpotensi dipanggil Om lagi. Mas Menteri ini kalau ngomongin tadi cerita tentang tahun lalu, saya mau nanya, tahun lalu ini pencapaian sektor pariwisata kita seperti apa? Apa sampai target atau 2022 ini alhamdulillah sekali kita bukan hanya mencapai target tapi melebihi target secara sangat signifikan. Sangat signifikan. Target batas atas optimis itu Kang 3,6 juta wisatawan mancanegara. Iya. Kita berhasil mencapai November akhir itu udah 4,6 juta dan proyeksi Desember itu sekitar 600 sampai 700 juta, 600 sampai 700 ribu, sehingga target 5,2 kalau nggak salah ya. 2022 ini terlampaui di angka 5,2 juta. Berarti sekitar hampir 2,6 juta di atas target. Ya. Batas atas. Ya, hampir 1,6 juta di atas Ya, lebih dari target batas 50% atas. berarti ya, lebih target Berarti itu 50%. kan di atas 40%, sekitar 40-45% di atas target. Nah, wisatawan mancanegara naik, wisatawan Nusantara juga bergerak. Oh, pergerakan lokal. Pergerakan wisatawan Nusantara, domestic tourist ini
targetnya 600-an juta, kita berhasil menembus 600-an ribu. 600 juta. 600 juta. Jadi masyarakat Indonesia itu bergerak itu sebelum pandemi itu sekitar 600-an juta, 600 juta per tahun. Tahun ini atau tahun 2022 kita diproyeksikan menembus 700 juta. Jadi lebihnya hampir 100 juta pergerakan. Dan tahun depan targetnya 1,4 miliar, benar ya? Nah, tahun depan ini dikali 2. Jadi wisatawan mancanegaranya di 7,4 juta, jadi naik dari 3,6 ke 7,4 juta targetnya. Pergerakan wisata Nusantara naik dari pencapaian 700 juta ke 1,4 billion, 1,4 miliar pergerakan wisata Nusantara. Jadi inilah yang membuat kita harus kerja ekstra keras, harus kerja ekstra cerdas, harus kerja ekstra tuntas dan banyak doa, Kang. Karena ya tentunya kita memberikan yang terbaik, tapi yang di atas yang menentukan. Kita meyakini dengan inovasi, adaptasi dan kolaborasi, walaupun anggaran kita dikurangi 20% dibandingkan sebelumnya kita bisa mencapai target yang diberikan kepada kita untuk tahun 2023. Dan yang paling terpenting, tahun lalu target kita menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru. Tercapai juga? Bukan hanya tercapai, kali 3. Dikali Jadi 3,7 juta. 3,7. Kita tahun lalu 3,7 juta lapangan kerja baru, dan di tahun 2024 target kita 4,4 Satu lagi juta. Mas, mungkin Mas Menteri lupa. Saya yang ingat. Apa itu? Indeks pariwisata kita juga naik. Rankingnya Ya, kan, itu, dunia jadi ke-32. Yap. Hanya kalah dari Singapura di Asia Tenggara. Betul itu ya? Betul, di Asia Tenggara kita hanya tertinggal dari Singapura yang nomor 1 di dunia. Oh. Singapura itu indeks pariwisatanya nomor 1 di dunia. Kita sekarang posisi 32, naik 12 peringkat. Meninggalkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Ini jagoan-jagoan pariwisata di ASEAN ini sudah lewat sama kita. Kita sudah gercep, geber, dan gaspol. Jadi dari indeks pariwisata ini kita berharap akan tembus 30 besar dunia di tahun 2024-2025. Mas, ngomong-ngomong tadi nyebut Thailand, Malaysia. Selama ini kan mereka mendapatkan kunjungan wismannya jauh di atas kita. Malaysia kalau nggak salah sebelum pandemi itu 15 jutaan. Betul. Thailand tuh hampir 30 malah. Kapan Indonesia bisa nyusul mereka ini? Nah, berbeda dengan Thailand dan Malaysia yang infrastrukturnya sudah sangat siap dan mumpuni. Mereka punya international airports yang kapasitasnya sudah sangat besar. Dan juga banyak wisatawan yang masuk melalui jalur darat dan jalur laut. Itu mereka memang secara infrastruktur jauh lebih unggul dari kita. Tapi kita memiliki keunggulan dari segi keindahan alam dan juga kekayaan budaya. Kita juga sekarang meningkatkan infrastruktur kita. Kita juga mulai membuka peluang untuk udara, airport-airport baru yang bisa menerima penerbangan langsung. Kita juga sudah membuka pelabuhan-pelabuhan baru untuk cruise. Kita juga meningkatkan akomodasi-akomodasi di destinasi-destinasi super prioritas. Target kami di tahun 2024 ini dari 7,4 target tahun ini menjadi 14 juta. 14 juta. Dan kita akan kembali di 2025 itu angka 18 sampai 20 juta. Jadi memang kita paling tidak mendekati Malaysia lah ya. Mendekati Malaysia, tapi kita juga sadar bahwa yang harus ditingkatkan itu bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya. Nah, sekarang ini kita dinilai berwisata di Indonesia itu lebih berkualitas. Kenapa? Karena kita lama tinggalnya wisatawan lebih panjang, kualitas belanjanya pada ekonomi lokal lebih baik, dan keberlanjutan lingkungannya. Jadi
destinasi-destinasi kita itu banyak menawarkan ecotourism. Jadi berwisata tapi melestarikan alam lingkungan. Jadi ini yang kita kejar dari segi kualitas dan dari segi pendapatan pariwisata. Karena pendapatan pariwisata atau tourism revenue, tourism foreign exchange ini adalah pendapatan kedua Indonesia setelah pajak dan juga Setoran pariwisata tuh kalau nggak salah 2002 sampai 6 miliar dolar ya. Betul ya, Mas? 2022 setoran kita mendekati 6 miliar dolar. Dan ini akan terus meningkat karena sebelum pandemi kita pernah mencapai 20 miliar dolar. Mas, jujur deh ya. Sebenarnya kendala kita memajukan pariwisata termasuk mendatangkan wisatawan asing tuh apa? Apa karena di kita nggak ada tempat judi? Apa karena kita tidak jualan wisata seks seperti Thailand misalnya? Sehingga kita kalah terus sama Thailand dan Malaysia. Apa faktor itu? Faktor itu sama sekali tidak berperan. Jadi kekuatan pariwisata Indonesia dan ini yang mengangkat indeks pariwisata kita naik 12 peringkat karena kita fokus kepada inklusivitas. Kita terbuka pariwisata kita untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat UMKM terutama karena ada 45 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di industri pariwisata. Kedua, kita memiliki keindahan alam. Ini yang nggak bisa direplikasi oleh negara lain. Mereka banyaknya industri pariwisata yang mengedepankan rekreasi buatan. Thailand sekarang sudah mulai meninggalkan pariwisata berbasis tadi. Katanya mereka juga jualan wisata halal ya? Sekarang dia udah mulai jualan wisata halal. Sesuatu yang sebenarnya menjadi modal kita tapi selama ini kurang dieksplor mungkin ya. Betul. Dan Las Vegas sudah juga meninggalkan hanya judi, tapi mereka sekarang mengedepankan MICE, Meeting, Incentive, Conventions, and Exhibitions. Jadi kalau kita lihat, pertanyaan tadi, kendalanya apa? 3A, aksesibilitas, ini harus kita tingkatkan, jumlah penerbangan yang lebih banyak, airport di destinasi super prioritas itu harus lebih mumpuni, dan juga interkonektivitas dari satu destinasi ke destinasi lainnya. Misalnya mereka datang ke Bali, mereka harus dengan mudah ke Borobudur juga, ke Danau Toba, ke Mandalika, ke Labuan Bajo maupun ke Likupang. Interkonektivitas ini kita masih terkendala. Yang kedua, amenitas, akomodasi. Jadi kita hotel-hotel itu masih kurang banyak. Sudah ada tapi kurang banyak. Dan seandainya ada, kita harus tingkatkan kualitasnya. Jadi itu yang kita sebut sebagai amenitas. Yang 3A yang terakhir adalah atraksi. Event-event kelas dunia ini harus lebih banyak di Indonesia. Jadi seperti kayak tahun lalu ada G20, ada MotoGP. Ini yang menarik banyak wisatawan. Nah, saya meyakini bahwa dengan kerja keras kita tidak perlu kita melirik wisata berbasis tadi ya kehidupan malam ataupun judi. Menurut saya itu nggak berkah. Saya melihatnya bahwa pariwisata itu harus pariwisata yang bukan hanya memberikan rasa aman, nyaman dan juga menyenangkan, tapi juga memberikan satu penghargaan terhadap budaya, terhadap keberlanjutan lingkungan. Indonesia juga dinilai, Kang, inovatif. Kita yang paling pertama menawarkan carbon footprint offset. Jadi kalau misalnya terbang dari New York ke Bali misalnya, itu sama dengan kewajiban kita untuk meng-offset carbon footprint kita karena kita kan naik pesawat dan kita emisi karbon. Itu targetnya adalah mereka harus menanam 60 pohon bakau atau pohon mangrove. Jadi paket-paket wisata yang seperti ini yang ternyata banyak diapresiasi oleh para pengamat dan para analis serta juga wisatawan.
Mas Menteri, kalau 2022 kemarin kan ada beberapa destinasi andalan. Tahun 2023 ini ditambah atau tetap yang kemarin? 5 destinasi super prioritas sesuai dengan RPJMN akan dirampungkan semua pembangunannya dan kita akan menambah investasi 5,4 triliun di 5 destinasi super prioritas. Tapi di belakangnya 5 destinasi super prioritas kan ada 10 destinasi pariwisata prioritas. Ada tambahannya nih, ada Belitung, ada Tanjung Lesung, ada Wakatobi, ada Morotai, ada Raja Ampat, ada Bromo Tengger Semeru. Ini kita siapkan. Di samping itu ada 8 KEK baru, kawasan ekonomi khusus. Ada Batam, Nongsa, tadi ada juga KEK Singosari, ada KEK yang baru kita akan promosikan nih KEK Kura-Kura Bali, ada juga KEK yang sekarang baru kita tingkatkan ini di Lido, dan banyak lagi peluang investasi yang nanti akan menjadi atraksi dan destinasi wisata baru dan desa-desa wisata. Sekarang desa-desa wisata ini sudah yang ada di dalam jejaring desa wisata Nusantara. Kemarin kita ngangkat Mas Sandi desa wisata di Jawa Tengah dan di Jogja di Net TV. Itu luar biasa. Desa-desa wisata di Jawa Tengah dan Yogyakarta ini yang sudah tingkat dunia. Kemarin desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul berhasil meraih desa wisata terbaik menurut UNWTO di tahun 2021. Jadi ini adalah andalan kita. Kita juga punya produk-produk wisata mulai dari wisata kuliner, wisata diving, sports tourism, wisata lari di destinasi seperti di Borobudur, di Bali. Kita juga nanti di Danau Toba akan ada F1 Powerboat. Ini adalah atraksi-atraksi yang kita harapkan. Jadi tahun depan itu Mandalika masih ada. MotoGP masih ada. F1 Powerboat di Danau Toba. Apalagi Mas? Borobudur kita akan mengadakan ASEAN Tourism Forum dan Trafex. Ini lebih dari 2.000 peserta dari seluruh mancanegara, baik ASEAN, tambah Cina, India, Jepang, Korea, dan Rusia. Jujur deh Mas, kalau Formula E masih tetap ada di Jakarta? Saya berharap akan tetap ada, karena ini juga bagian daripada pariwisata berbasis olahraga. Dan tentunya saya harapkan akan meningkatkan kualitas dari pariwisata berbasis olahraga di Jakarta. Karena Jakarta akan jadi tuan rumah FIFA Under-20 World Cup. FIBA World Cup juga akan di sini. Jakarta juga akan menjadi tuan rumah dari banyak kejuaraan e-sports dunia. Dan kita harus kembangkan Jakarta sebagai destinasi unggulan, karena di antara beberapa destinasi ini Bali masih pertama, nomor 2 Batam, nomor 3 Jakarta. Jadi Formula E insya Allah tahun ini masih berlangsung ya. Dan udah masuk agenda nasional. Kami sudah masukkan, kemarin kan kami ikut juga memberikan pendukungan. Dan kami yakin ya tentunya pasti ada aspek politik dan lain sebagainya. Tapi kita melihatnya dari kacamata kebangkitan pariwisata, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara dan pergerakannya, ini akan menjadi fokus kita. Mas, kalau kita ngomong pariwisata Indonesia itu nggak bisa lepas dari Bali. Tapi ada yang bilang setelah lahirnya KUHP kemarin katanya ada sedikit riak-riak. Sekarang apa yang terjadi di Bali? Apa masih seperti itu atau biasa? Sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Seperti yang kalau nggak salah Mas Sandi sudah sampaikan di rapat kabinet. Jadi per hari ini terus kita pantau, kita nggak boleh jumawa juga. Belum ada pembatalan, belum ada penurunan kunjungan wisatawan mancanegara yang berkaitan dengan undang-undang KUHP yang baru disahkan. Namun kita harus mengantisipasi, seandainya ada pertanyaan mengenai isu-isu yang sempat dilontarkan, itu kita harus bisa jelaskan. Dan kemarin saya podcast sama Pak Wamenkumham, kita jelaskan justru dengan undang-undang KUHP ini akan semakin
bisa kita pastikan kunjungan wisatawan itu aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, kekhawatiran berkaitan dengan persekusi, main hakim sendiri itu sudah bisa dieliminir karena Undang-Undang KUHP ini memastikan bahwa tidak boleh lagi ada main hakim sendiri. Itu yang saya terus sosialisasikan kepada mitra-mitra kita, terutama pasar Australia, pasar Malaysia, Amerika, dan Eropa yang banyak mengangkat isu-isu ini khususnya dari teman-teman NGO. Artinya Bali akan tetap menjadi primadona. Bali akan tetap primadona, tapi akan kita tambahkan dengan 5 destinasi super prioritas lainnya. Tapi Bali juga masih perlu penambahan pembenahan infrastruktur ya. Sangat perlu. Terutama sekarang ini kan Bali terpusat sekali di Bali Selatan dan macetnya luar biasa kemarin saat tahun baru. Jadi kita sekarang sedang menata Bali secara keseluruhan, akan ada upaya nanti untuk meratakan kunjungan wisatawan nggak hanya di Bali Selatan tapi juga di Bali Utara, Bali Barat, Bali Timur, Bali Tengah. Nah Mas, jujur deh Mas, terkait Bali Utara. Jadi rencana bandara baru di Bali Utara jalan terus atau enggak? Kemarin kan ada tokoh nasional yang tidak setuju. Ya. Bali Utara ada bandara. Saya kebetulan sudah mendalami proposal atau rencana untuk membangun bandara mungkin 15 tahun terakhir di Bali Utara. Bukannya sudah jalan di Buleleng. dari 2015? Rencananya sudah ada tapi belum terrealisasi. Dan Bu Mega menyampaikan kan kekhawatirannya kemarin. Dan ini memang sudah kita antisipasi karena sebelum saya dulu Mas Tama sempat berdiskusi dipanggil oleh Bu Mega dan Bu Mega menyampaikan kekhawatirannya dan saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Kemarin saat Nataru saya mendarat di Bandara Banyuwangi. Saya mendarat di Banyuwangi. Dan ternyata kalau kita melihat Bandara Banyuwangi ini sudah keadaannya kondisinya baik dan baru saja memenangkan arsitek terbaik, Piala Aga Khan terbaik. Kenapa ini nggak dioptimalkan sehingga pengembangan Bali Barat itu nggak semuanya tertumpuk di Bali Selatan, tapi melalui entry point-nya melalui Banyuwangi sehingga bisa mengembangkan Jemberana, Bali Barat, sedikit Tabanan dan juga Bali Utara, Buleleng. Ini pemikiran saya dan saya kok pas banget ya Bu Mega mengangkat ini, saya mencoba dan ternyata memang Bali Utara itu bisa dijangkau melalui tol harusnya ya. Melalui Banyuwangi dengan jalur laut itu hanya 15 menit. Hanya 15 sampai 30 menit. Hanya infrastruktur dermaganya belum ada. Dermaganya sudah kita bisa pakai Gilimanuk, tapi kalau kita nggak memakai mobil, kita dengan fastboat itu dermaganya semua sudah siap di Menjangan, di Pemutaran sampai kepada Pantai Lovina dan Singaraja. Jadi menurut saya sepakat bahwa ini terus kita kembangkan Banyuwangi entry untuk pengembangan Bali Barat dan Bali Utara sampai nanti betul-betul dibutuhkan setelah melalui kajian agar jangan sampai apa yang dikhawatirkan oleh Ibu Mega bahwa lapangan kerja tidak tercipta, masyarakat Bali akhirnya tersingkirkan, budaya Bali yang selama ini kita jadikan atraksi utama itu malah tidak lagi menjadi daya tarik utama, tapi malah kegiatan-kegiatan yang tidak berbasis kearifan lokal. Mas Menteri, tahun lalu kita kan punya banyak event internasional ya, puncaknya kan G20. Tahun ini yang saya tahu kita menjadi keketuaan ASEAN. Eventnya apa aja? Apa termasuk ASEAN Tourism Forum yang akan di Jogja? Ini ASEAN Tourism Forum adalah event pertama dari keketuaan kita di ASEAN. Jadi saya yang akan mengawali kami di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dengan
Travex, Travel Exchange, dan ASEAN Tourism Forum. Rencananya mudah-mudahan tidak ada halangan bahwa Presiden berkenan untuk membuka. Dan ini yang akan menjadi kick-off dari pengembangan pariwisata ASEAN sebagai single destinations. Dan saya menawarkan Yogyakarta karena Yogyakarta ini punya bandara yang kelasnya kelas dunia. Oh, yang baru. Bandara baru Yogyakarta ini bisa didarati A380. Oh, 380. Dan kita melihat bahwa Itu lebih dari Soekarno-Hatta ya kalau 380. lebih kualitasnya jauh lebih karena ini baru. Dan seperti Ngurah Rai juga yang akan didatangi A380 pertengahan tahun ini merupakan pasar yang sangat menarik karena dari India, dari Thailand ini bisa interkoneksi sebagai konsep ASEAN as a single destination. Jadi yang datang ke Bangkok bisa terinterkoneksi ke Jogja, Kuala Lumpur juga, Manila juga ke Jogja, dan Jogja ini adalah gerbang destinasi super prioritas Borobudur. Jadi menurut saya ini suatu peluang yang sangat besar dan keketuaan kita di ASEAN ini akan diikuti mungkin lebih dari 200 pertemuan. Ada yang di Labuan Bajo, ada yang di Mandalika, ada yang di Danau Toba. Nah, kami melakukan pertemuan tingkat menterinya ini di Yogyakarta dengan technical tournya ke Borobudur. Kita akan mengundang 10 negara ASEAN ditambah 5 negara sahabat tadi, China, India, Korea, Jepang, dan Rusia. Mas Menteri, ini saya ingin ngomong soal ekonomi kreatif. Tadi kan kita banyak panjang lebar tentang pariwisata. Kalau ekonomi kreatif kita sekarang kan sudah sangat maju. Tahun 2023 tantangannya dan hambatannya apa? Apa karena memang masih soal pemasaran atau soal kreativitas ini yang masih jadi kendala? Apa saja masalahnya? Begini Kang, ekonomi kreatif kita ini di dunia udah posisi 3 besar. Dari segi kontribusi terhadap ekonomi, terhadap PDB Indonesia. 1.000 triliun kalau nggak salah ya? 1.300 triliun Tahun nilai 2022. tambahnya, tahun 2022. Besar sekali ya. Lapangan kerjanya hampir 22,5 juta lapangan kerja. Sektor unggulannya kuliner 42%, fashion 18%, 15% kria. Sisanya ini ada di 14 subsektor seperti musik, film, animasi, termasuk aplikasi, televisi, radio, dan banyak sekali sektor ekonomi kreatif termasuk game. Nah, di 2023 tantangannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kontribusi kita terhadap bukan hanya ekonomi, tapi juga penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif. Saya memetakan 3 hal utama yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif untuk kita bisa angkat. Pertama adalah memberikan fasilitasi pemasaran bagi para pelaku ekonomi kreatif. Ini kita lakukan dengan beberapa kegiatan. Yang kedua adalah upskilling, reskilling, dan new skilling. Karena ini ada skill-skill baru yang dibutuhkan oleh ekonomi kreatif. Jadi kita bekerja sama juga, berkolaborasi untuk memberikan pelatihan, pendampingan. Nah, yang ketiga adalah pembiayaan. Ekonomi kreatif mendapatkan hadiah tahun 2022 oleh Bapak Presiden dengan peraturan pemerintah nomor 24 yang menjadi satu tentunya babak baru karena dengan PP 24 ini ekonomi kreatif yang berbasis hak kekayaan intelektual bisa menjadi objek pembiayaan. Jadi misalnya Kang Dede menciptakan lagu, didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, diupload di dalam ekonomi digital, itu bisa dijadikan objek pembiayaan. Nah, inilah bantuan daripada langkah-langkah pemerintah selain daripada produk-produk tradisional seperti KUR yang sudah lebih dari 100 triliun yang disalurkan ke ekonomi kreatif, maka pembiayaan-pembiayaan era baru ini juga melalui crowdfunding, melalui peer-to-peer lending, ini bisa kita realisasikan dan bisa kita tawarkan kepada para pelaku ekonomi kreatif. Mas, tadi kan angka 1.400 triliun itu perputaran di sini aja atau yang juga keluar?
Ada yang ekspornya cukup besar. Nilai tambah ini termasuk juga nilai tambah untuk produk-produk yang akan diekspor. Nilai ekspornya sendiri mencapai tahun 2022 diproyeksikan sekitar 24,5. Tahun ini 2023 kami ditargetkan untuk membukukan nilai ekspor 26,5 miliar US dollar. Ini terbesar sepanjang sejarah. Tapi artinya pasar dalam negeri tetap yang paling utama ya? Ya, karena pasar dalam negeri kita kan sangat tangguh ya, sangat robust. Ada total 270 juta lebih rakyat Indonesia ini mengkonsumsi kuliner, fashion, kriya. Ini kita harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Oleh karena itu kita meluncing 2 inisiatif utama, yaitu Bangga Buatan Indonesia, gerakan nasional, dan Bangga Berwisata di Indonesia. Kita ingin produk-produk kita ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menggerakkan ekonomi lokal kita ini akan menambah antara 1,7 sampai 2% tambahan pertumbuhan ekonomi dan hampir 2 juta lapangan kerja tambahan. Mas, ada yang bilang industri kreatif itu di kita ini kan ada beberapa kementerian yang mengelola ya. Ya. Ada Kemenparekraf, UMKM juga, perindustrian. Ini koordinasi kementeriannya seperti apa Mas, supaya nggak terjadi overlap misalnya? Ya, rakor di tingkat menteri ini kita lakukan rutin. Ini dipimpin Bapak Menko, tapi juga ada ratas di tingkat presiden. Bapak Presiden memberikan misalnya nih, contohnya konkretnya ya, tentang pengembangan permainan, games. Ini nanti kita sepakat bagi-bagi tugas. Misalnya Kementerian Koperasi dan UKM diberi tugas untuk dari skala usahanya. Kementerian BUMN misalnya ditugaskan dari segi pendanaannya karena ada himbara di sana. Kementerian Perindustrian dari segi kebutuhan terhadap peralatan industrinya. Itu bisa dari Kementerian Perindustrian. Kami fokusnya pada kreativitasnya, kepada inovasinya, kepada peningkatan scale dan skill. Ini yang kita berbagi tugas, dan so far karena kita sekarang udah posisi 3 besar dunia dan ada beberapa terobosan seperti film-film Indonesia sekarang lebih banyak ditonton daripada film asing. Ini menunjukkan hasil kerja kita sudah mulai terlihat. Dan saya selalu berpendapat don't change the winning team. Jadi tim ini yang sudah berhasil untuk menorehkan beberapa prestasi ini, orkestrasinya ini bisa diperkuat dan sinkronisasinya bisa dipererat sehingga nanti capaiannya juga semakin baik. Mas, ini pertanyaannya terakhir dan di luar Kemenparekraf, mungkin lebih ke Mas Sandi personal. Ada rencana ke depan seperti apa Mas? Apa mungkin orang pengen tahu apa benar Mas Sandi ini akan kembali tetap mentas di politik atau seperti apa? Ini tahun-tahun politik kan ya, karena kita lihat kontestasi demokrasi. Pertama, menteri ini adalah jabatan politik. Ya, karena kita pembantu presiden dan presiden menentukan menteri itu berdasarkan mungkin banyak pertimbangan, salah satunya pertimbangan politik. Yang kedua adalah proses kontestasi demokrasi ini sudah memasuki tahapan akhir. 10 bulan lagi kita akan menentukan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat di pertengahan Februari tahun 2024. Nah, saya fokus aja di tugas dan fungsi saya di kementerian. Karena yang nanti akan memutuskan capres atau cawapres itu urusan gue kan, ada yang sempat bilang begitu kan. Urusan parpol lah gitu ya. Urusan yang punya hak suara. Gitu, yang punya hak menentukan itu wewenangnya ada di pimpinan partai politik. Kalau partai A yang menentukan adalah ketumnya, partai B yang tentukan adalah ketumnya, ada partai C yang menentukan adalah munasnya atau kongresnya. Nah, ini yang nanti akan, saya yakin pimpinan-pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh bangsa ini akan berembuk dan
mendapat aspirasi dari masyarakat sebagai pertimbangan dan akan menentukannya demi kepentingan NKRI. Jujur deh Mas, kalau ada parpol yang mencalonkan Mas Sandi jadi calon presiden atau calon wakil presiden, siap Mas Sandi? Nah, ini yang mengakibatkan kesalahpahaman. Saya dulu menyampaikan sebelum ini ya, menyampaikan siapapun tokoh bangsa yang nanti diminta untuk berkontribusi itu harus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Tapi justru disalahartikan bahwa saya ikut mencampuri wewenang yang sebetulnya milik dari para pimpinan partai politik. Jadi kemarin kesepakatannya setelah bertemu Pak Prabowo, jika ada pertanyaan mengenai capres dan cawapres, lempar saja kepada para penentu keputusan atau kebijakan, yaitu para pimpinan. Makanya saya bilang kalau tentang capres cawapres, silakan berkoordinasi dengan pimpinan. Saya akan fokus menyerap aspirasi masyarakat, memberikan solusi, motivasi, dan menerima undangan yang merupakan bagian daripada silaturahim, komunikasi, termasuk komunikasi politik dalam rangka kita untuk mempersatukan nih, jangan sampai terpecah belah. Saya sepakat sama pimpinan-pimpinan bahwa ke depan itu bangsa kita harus bersatu padu. Dulu penjajah kita 350 tahun yang lebih bisa menjajah Indonesia karena kita dipecah belah, divide et impera. Nah, kali ini mari kita bersatu padu. Mungkin berbeda pandangan, ada yang ingin perubahan, ada yang ingin keberlanjutan. Saya mengusung keberlanjutan. Karena saya melihat hasil dari pembangunan yang dilakukan pemerintahan ini dan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya sudah sangat bisa dilihat cukup baik. Namun ada percepatan atau perbaikan yang harus terus kita lakukan. Tapi dalam konteks keberlanjutan. Nah, ini kita matangkan. Ada yang berpikir tentang perubahan, mengubah arah pembangunan kita ini. Ya, silahkan aja. Tapi ya tentunya dia harus menyampaikan kepada semua agar kita tidak terpecah belah. Yeah. Tapi Mas Sandi istiqomah kan tetap bersama Pak Prabowo di Gerindra ya. Yang nyebut katanya mau pindah ke partai lain itu benar atau enggak? Saat kita bertemu dan cukup lama, saya disuguhi kopi Hambalang dan ya kita sepakat untuk bersatu padu bahwa saya dan Pak Prabowo ini jangan sampai diadu-adu. Oke. Terima kasih Mas Sandi atas kesempatannya. Terima kasih Kang. Hatur nuhun pisan. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan. Good people, demikian bincang-bincang saya dengan Mas Menteri sejujurnya dengan Mas Sandiaga Salahuddin Uno. Tadi kita dapat pemaparan banyak tentang pariwisata, insya Allah 2023 akan lebih baik lagi. Dan ngobrol sedikit-sedikit tentang politik. Bukan apa-apa karena banyak yang nanya arah politik Mas Sandi seperti apa. Demikian dan terima kasih.